Oke, teman-teman, apakah sudah terlihat PPT-nya? Sudah kan? Sudah, Pak. Mm, ya, karena saya pakai dua device, jadi bisa ngecek. Baik, teman-teman semuanya, selamat siang, salam sehat untuk kita semuanya, walaupun sebetulnya sedang tidak baik juga ya. Saya juga sedang tidak terlalu perfect sehatnya ya, karena habis terlanda batuk dan hari ini tinggal pemulihan saja ya. Oke, jadi mohon maaf kalau nanti dalam menjelaskan suara saya kurang merdu ya, kurang cemerlang ya. Tapi teman-teman tetap semangat selalu ya. Oke, baik. Untuk ujian praktek, silakan berdinamika, silakan langsung bergerak. Kemarin sudah ada yang mengirimkan naskah ke saya. Mohon ditunggu dalam beberapa hari ke depan ya, nanti akan segera ada informasi untuk beberapa poin yang perlu diperbaiki. Oke, materi hari ini kita akan belajar mengenai tentang bab 3 yaitu teknik musik kreasi ya. Nah, silakan di buku seni budaya kalian dibuka di bab 3 teknik musik kreasi, saya akan mulai menjelaskan. Pertama adalah merupakan salah satu pemahaman yang katakanlah sebetulnya sangat umum gitu ya. Karena di kelas 10, kelas 11 di pelajaran seni dan budaya itu selalu ada awal yang membahas mengenai arti atau esensi dari seni gitu ya. Kalau kita bicara tentang seni, ya seni itu memiliki sebuah penjabaran atau definisi yang sangat umum atau katakanlah sangat mengglobal ya. Mengapa dikatakan mengglobal? Ya, karena seni itu digunakan ya untuk kehidupan manusia pada umumnya. Kita tidak bisa memungkiri bahwa dalam kehidupan kita sehari-hari, kita pasti akan terinternalisasi dengan seni, kita akan berinteraksi, kita akan berhubungan dengan seni itu. Pada bagian awal ini, kita akan melihat bagaimana seni sebagai nilai yang estetis dan juga memiliki sebuah nilai yang estetika gitu ya. Jadi dapat kita tinjau dari sisi fungsi serta tujuan, yang mana seni ini dapat menunjukkan sebuah gagasan serta ide-ide kreatif seseorang. Sebagai contoh yang paling sederhana, karena ujian kelas 12 ini Anda diminta untuk menciptakan sebuah kreasi gitu ya. Tentu dari kreasi yang sudah tema diberikan, yang sudah tema kerajaan yang sudah diberikan, bagaimana kalian nanti akan membuat sebuah tema ini menjadi karya yang sangat atraktif ya. Ide-ide dan gagasan itu dimunculkan dengan lebih cepat, dengan lebih kaya, dengan lebih tentu unik ya. Namanya kreativitas itu harus memiliki sebuah unsur keunikan tersendiri yang tidak dimiliki oleh orang lain ya. Artinya seni karya cipta itu sangat branded gitu ya. Jadi tidak ada orang yang menciptakan seperti aspirasi atau intuisi yang kita miliki. Nah, itulah pentingnya kesenian itu harus didasari dengan gagasan dan ide ya, seperti itu. Selanjutnya, kita akan masuk dalam ranah musik karena memang materi kita ini hubungannya dengan musik. Substansi musik ini adalah bunyi ya. Di mana saja kita menemukan bunyi, entah itu suara orang berjalan, kemudian orang berteriak pun, atau benda yang terjatuh sekalipun, secara esensial itu adalah merupakan bunyi. Hanya bagaimana kita akan menjelaskan atau menganalisis lebih dalam lagi ya, bahwa bunyi itu kan ada bunyi yang teratur dan yang tidak teratur ya. Nah, disitulah kita semakin bisa lebih memahami gitu ya, bahwa bunyi yang teratur ini memiliki pola irama, mempunyai
pola nada, mempunyai harmonisasi, ya maka dikatakan bahwa bunyi yang dapat didengarkan itu adalah merupakan musik. Lalu bagaimana dengan bunyi yang tidak memiliki nada tersebut? Berarti bunyi yang tidak memiliki nada itu adalah merupakan musik yang tidak memiliki keteraturan, ya. Karena apa? Kok bisa dikatakan Pak bunyi yang tidak teratur itu juga dikatakan musik? Iya, karena kan esensi dari bunyi itu adalah musik. Musik itu adalah bunyi. Jadi mau dibolak-balik tetap judulnya sama. Itulah yang dimaksudkan. Dan tentu tidak bisa kita tinggalkan oleh siapa saja ya, manusia siapa saja tidak bisa meninggalkan itu. Maka sangat tidak bisa diterima jika ada orang yang menyebutkan bahwa saya tidak suka musik karena saya tidak bisa bermain musik. Jadi saya nggak tertarik dengan musik. Itu salah, ya. Menurut saya itu salah karena orang itu mungkin belum memahami esensial dari musik itu sebetulnya apa artinya gitu ya. Nah setelah sekarang kalian belajar secara teoritis, ya setidaknya menjadi tahu ya bahwa musik ini mempunyai salah satu apa ya usaha yang besar sekali dalam kehidupan kita ya. Kita bisa menjadi orang-orang yang paham, orang-orang yang mengerti akan sekitar kita, orang-orang yang peka ya. Kalau kita kalau kita dipanggil orang misalnya Denny, lalu saya noleh. Nah, itu adalah musik. Karena bunyi yang kita mendengarkan orang memanggil nama kita seperti itu. Selanjutnya, secara lebih mendalam ya, seorang tokoh ini ya, seorang filsuf begitu, Baumgarten menyebutkan ya secara teoritis ya bahwa seni itu ada sesuatu yang estetikal. Nah, estetikal itu mempunyai nilai yang dapat dipertanggungjawabkan keberadaannya. Nah, artinya bahwa seni ini sangat dikaitkan dengan kehidupan manusia. Coba sekarang kita lihat sekarang. Seni hubungannya dengan kehidupan manusia. Berarti lebih dalam lagi bahwa interaksional setiap hari, manusia tidak akan bisa lepas meninggalkan apa itu yang dimaksud dengan seni. Seni dikaitkan dengan alam. Alam religius, alam agama, ya, kemudian karya cipta serta rasa dan karsa. Apapun bentuknya, dari bentuk yang terbesar hingga yang paling terkecil dalam kehidupan kita, ya, adalah merupakan kegiatan dalam berseni. Maka saya katakan berjalan saja itu juga seni, berbicara saja itu juga seni. Anda bisa melihat seorang pramugari, ya, hanya berjalan saja itu juga membutuhkan sekolah gitu, ya. Kemudian dalam bidang public relation gitu ya, orang menjadi penyiar radio, menjadi jurnalis, berbicara saja itu juga butuh sekolah, butuh kuliah, dan itu adalah merupakan kegiatan berkesenian. Jadi berbicara saja itu juga membutuhkan artistik, membutuhkan estetikal. Kita tidak bisa lepas dari apa yang ada dalam kehidupan kita yaitu seni itu sendiri. Mau apapun profesi Anda nanti, tetap ya namanya seni itu tidak bisa kita tinggalkan. Terlebih ya dalam dunia usaha misalnya, bisnis atau dalam dunia dagang atau dunia kedokteran atau dunia apa saja. Semuanya tentu tidak akan bisa pernah kita tinggalkan esensi dari estetikal berkesenian itu. Selanjutnya, dari sudut pandang psikologis ya, kita bisa menghubungkan antara kebatinan kita atau kedirian kita ya, bahwa seni ini sangat unity ya. Kalau kita mendengarkan sebuah musik, kalau kita melihat sebuah film, kalau kita mendengarkan sebuah omelan pun ya akan berdampak pada diri kita. Sebagai contoh yang paling umum dan paling sederhana, kalau kita dimarahin gitu ya, kita dimarahi orang tua, apa yang kita rasakan? Yang kita